Tuh. Ya, apa kabarnya anak murid Ibu kelas 5? Coba ulang sekali lagi. Sehat, Bu. Oh, sehat. Iya, kok pada udah kurang semangat ya? Iya, tunggu bentar lagi ya. Masih ada satu mata pelajaran lagi sama Ibu. Oke. Sebelumnya ya Abang Khairul silakan dipersiapkan dulu. Ya, akan mau belajar ya. Ini kita kan orang Melayu di tanah Batam, abang panggilnya kan? Ya, yuk bang, siapkan bang kelasnya. Ya teman-teman, sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini temannya ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua, tapi kenapa bangkunya ada yang 01? Oh, toilet. Oke. Yaudah, nggak apa-apa, Ibu mulai aja ya. Oke, hari ini kita belajar materi pelajaran KAA, berpikir komputasional. Oke, sebelumnya Ibu aja berliterasi mau? Ya, kita berliterasinya agak berbeda. Kalau berliterasi kalian biasanya ngapain? Baca. Iya, membaca. Kali ini kita berliterasi dengan menonton video. Video apa? Oh iya, nanti kita tengok sama-sama. Teknologi digital seperti gadget, laptop, dan televisi. Aplikasi yang ada di gadget dan laptop membantu kita dalam banyak hal. Misalnya untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan bermain game. Nah, cara Gak muncul ya gambarnya ya? Ya udah dengerin aja. Jadi ini literasinya ganti jadi mendengarkan saja. ketika mendengarkan kopi, kita jangan langsung Dengar tipis-tipis ya. komputer ya. Coding adalah bahasa pemrograman komputer. Kita seperti membuat bahasa baru karena coding menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Coding bisa berupa huruf, angka, kode, atau simbol yang ada di komputer. Coding dipakai untuk membuat game, website, aplikasi. Oke, kira-kira tadi tentang apa literasinya? Oh, coding. Apanya tuh yang coding? Hah? Oh, apa? Apa tentang coding ya? Tentang apa ya? Ayo coba, atau Ibu tanya orangnya ya. Berarti nggak menyimak nih. Kurang kuat. Oh, kurang kuat. Apa boleh buat kayaknya kita harus perbaruan. Iya, fasilitasnya ya. Iya, betul. Atau Ibu ulangi sekali lagi boleh? Ya, coba disimak ya. Hampir setiap saat kita menggunakan teknologi digital seperti gadget, laptop, dan televisi. Aplikasi yang ada di gadget dan laptop membantu kita dalam banyak hal. Misalnya untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan bermain game. Nah, cara kerja aplikasi dan gadget berasal dari coding. Apakah teman-teman tahu apa itu coding? Ketika mendengar kata coding, kita jangan langsung membayangkan deretan rumus yang membingungkan di layar komputer ya. Coding adalah bahasa pemrograman komputer. Kita seperti membuat bahasa baru karena coding menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Coding bisa berupa huruf, angka, kode, atau simbol yang ada di komputer. Coding dipakai untuk membuat game, website, aplikasi. Oke, sekarang Ibu panggil dulu. Wahyu, silakan jawab.
Wahyu itu. Apa itu salah satu manfaat coding? Oh, wahyunya ada dua. Wahyu A berarti lupa. Wahyu A sama Wahyu W. Wahyu. W. W. Yaudah Wahyu A. Ayo Bang. Ayo bang. Wahyu A. Manfaat dari coding ya. Ya, manfaat dari coding bisa dibuat website. Oh iya, betul sekali. Subhanallah ya. Ternyata Abang Wahyu menyimak. Apa saja tadi bentuk dari coding? Silakan jawab. Fiona. Website bu. ChatGPT. Gak ada ya. Website bu. Bukan, maksud ibu coding itu dia bisa berbentuk apa saja. Ya, polanya ada huruf, ada angka. Oke, lanjut lagi kita belajar ya. Iya bu. Lima yang lain. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat memahami konsep dasar pemikiran komputasional. Anak-anak ibu pernah mendengar apa itu kata komputasional? Komputer, oh iya, komputernya aja ya. Oke, nanti kita bahas apa itu pemikiran komputasional. Sebelumnya ibu mau mengajak kalian apersepsi dulu. Apa kemarin materi kita? Jalan terus. Minggu lalu. Oh iya, coding dan kecerdasan artifisial ya, atau disingkat KA. Lanjut lagi, yuk kita jawab sama-sama. Pasangkan item dari dua kolom di bawah ini. Yuk, coding yang mana jawabannya? Ya coding kita sambungkan ke mana? Ayo coba dibaca pengertiannya. Coding adalah iya, kita sambungkan ke sini. Coding adalah Python, Java, JavaScript ya, yang itu. Iya Siap. itu bu. Itu. Oke, maaf sayang tapi masih belum tepat. Atau ada yang mau mencoba angkat tangan yang tahu? Coding proses mengubah ide. Iya, coding adalah proses mengubah ide atau keinginan menjadi perintah yang dapat dipahami oleh komputer dalam bentuk bahasa pemrograman, itu ya coding. Lanjut lagi, apa itu KA? Iya benar. Iya, teknologi yang memungkinkan komputer untuk bisa belajar dari data dan membuat keputusan sendiri. Nah, ayo udah belajar kemarin apa saja contoh dari bahasa pemrograman? Iya, ada Python, ada Java, JavaScript, iya, C++, ada PHP, bukan yang itu ya. Lanjut lagi. Oke, kita masuk ke pemikiran komputasional. Apa itu pemikiran komputasional? Pemikiran komputasional itu adalah cara berpikir yang melibatkan pemecahan masalah secara sistematis dan efisien. Nah, cara berpikir ini biasanya merupakan dasar pengembangan dari algoritma dan program yang efektif. Oke, berpikir komputasional itu punya 4 prinsip, yaitu pertama ada dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yaitu memecahkan masalah yang besar atau rumit menjadi masalah-masalah yang lebih kecil atau lebih praktis agar mudah dikelola atau dilaksanakan. Selanjutnya prinsip kedua ada
pengenalan pola, yaitu prinsip pengenalan pola itu adalah mengidentifikasi pola atau kemiripan masalah data yang dapat membantu kita untuk mempercepat proses penyelesaian. Lanjut lagi, selanjutnya prinsip ketiga ada abstraksi. Abstraksi itu yang mengabaikan detail-detail yang tidak penting, jadi kita fokus ke informasi yang penting saja. Lanjut lagi, berpikir algoritma. Nah, berpikir algoritma ini membuat langkah-langkah yang sistematis. Apa itu sistematis? Berurut. Oh iya, berurut. Ya, untuk menyelesaikan masalah. Oke, ini contohnya. Ya, contohnya di sini Ibu pakai contoh dalam kegiatan membuat mie instan ketika camping pramuka. Sini ada anak pramuka? Ada, Bu. Nah, coba tepuk pramuka dulu. Tepuk pramuka. Oke. Oke, tepuk semangat. Ya salah, Bu. Berdiri. Nanti kita suruh dia pimpin ya. Pimpin. Nanti terakhir kita apa? Biar seru, ice breaking ya, suruh pimpin. Siapa nak? Suhadi ya. Ya, Bang Suhadi nanti pimpin ice breaking ya. Oke, lanjut dulu. Oke, dekomposisi itu kita contohkan di sini. Kalau membuat mie instan itu bisa kita membaginya menjadi beberapa kegiatan memasak mie instan, yaitu pertama, kalau kita mau masaknya pas camping kita harus ngapain dulu? Apa? Apakah sudah ada air panasnya biasa kalau di tempat camping? Iya, jadi harus ngapain? Iya, masak air dulu. Terus ngapain lagi? Masukin nih. Oh, kok udah masukin mie? Bahannya aja belum lengkap. Ya, siapin bahan dulu, bahan dan alat. Terus apa lagi? Iya, masukkan mie-nya ke dalam air panas ya, atau air mendidih. Terus kalau sudah lembek mie-nya, ya main? Iya, ditiriskan. Jangan langsung dimakan panas-panas gitu ya. Nanti bawa ke rumah sakit pula. Lanjut lagi, setelah ditiriskan dicampurkan. Iya, kasih bumbu, campurkan dengan bumbunya. Setelah itu terakhir diapakan lagi? Disajikan. Iya, jangan dimakan dalam kuali itu kan. Ya, pakai sendok, pakai mangkok. Lanjut lagi, pengenalan pola. Nah, pengenalan pola di sini, misalnya memasak air. Nah, detailnya itu memasak air itu ngapain kita? Ngapain kalau masak air biasanya kegiatannya? Iya, pakai panci. Habis itu iya, isi airnya dituangkan. Setelah itu, iya, hidupkan kompornya. Ditunggu sampai mendidih. Nah, terus kita abstraksi di sini, yaitu tadi apa? Memilih bagian-bagian yang penting saja, berarti yang detail-detailnya tidak usah kita masukkan. Kita ambil yang penting-pentingnya saja. Misalnya menyiapkan apa saja bahan dan alat, terus memasak apa saja, mendidihkan air dan memasak mie, meniriskan apa yang ditiriskan, memisahkan mie dengan air. Nah, kalau menyajikan, Masukkan ke dalam. iya, masukkan ke dalam mangkoknya, tinggal itu aja. Oke, lanjut lagi, berpikir algoritma. Nah, bagaimana itu berpikir algoritma kalau kita terapkan di sini? Ya, langkah-langkah tadi di atas kita laksanakan secara berurutan. Jadi tidak boleh tiba-tiba nanti baru mie-nya udah belum dimasak sudah dikasih bumbu ya. Nanti jadinya tawar rasanya karena air, karena belum ditiriskan kan. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke konsep dasar berpikir komputasional. Di sini konsep dasar berpikir komputasional itu ada konsepnya, yaitu konsep IPO. Ya, anak-anak ada yang tahu apa itu IPO? Apa? Nama Mama si Udin, Bu. Bukan yang itu. Oke, coba dibaca di situ ya. Konsep dasar IPO itu maksudnya I-nya input. Apa itu input? Ya, dimasukkan. Terus P-nya proses. O-nya? Output. Iya, output atau yang keluar hasil
komputer bekerja dan juga digunakan dalam pemecahan masalah secara sistematis. Oke, nah ini contoh penerapan konsep dari IPO ya. Kalau kita memasak Indomie, ya masih disambungkan dengan yang tadi. Nah kalau inputnya apa? Kalau masak Indomie? Mie. Terus? Air. Bumbu. Habis itu apa lagi? Ya panci. Api. Kuali. Oh iya boleh pakai sayur biar sehat Indominya. Apalagi? Oh ya udah. Biar makin enak. Oke. Ya dan lain-lain ya. Oke lanjut lagi prosesnya apa? Oh iya kita masak pakai kompor. Kita masukkan yang tadi pokoknya prosesnya itu dari mulai kita memanaskan air sampai dengan kita menyajikan itu masuk ke dalam proses. Nah keluarannya apa? Iya Indomie goreng spesial boleh, Indomie goreng seafood boleh, tergantung tadi apa input yang dimasukkan. Oke. Nah ini contohnya ya. Oke, lanjut lagi manfaat berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu ya bukan sekadar kita belajar saja, tapi ada manfaatnya. Contohnya di sini manfaatnya bisa membantu menyederhanakan masalah kompleks dan membuatnya lebih mudah dikelola. Nah, misalnya kamu punya PR banyak, gitu kan? Jadi harus mengerjakan yang mana dulu, gitu bisa juga. Kira-kira ngerjainnya biasanya yang kayak mana? Oh iya betul sekali, bagus. Yang gampang dulu, baru yang susah. Jadi pusingnya biar nggak lama-lama. Lanjut lagi, membantu dalam membuat solusi yang efektif, efisien dan dapat diteruskan secara luas. Jadi kalau kita berpikir komputasional itu nanti hasilnya dia tidak akan berbelit-belit dan tepat sasaran. Oke, ini ada tugas kelompok. Buatlah sebuah penerapan prinsip komputasional bersama kelompokmu. Oke, tugasnya sudah Ibu bagikan di grup kelasnya. Silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Sebelum mengerjakan tugas ada yang mau ditanyakan dari penugasannya? Tidak Bu, lanjut Bu. Oke lanjut saja. Yaudah Ibu tungguin kalian ngerjain tugas. Ditulis ya Bu. Enggak sayang ditatap aja sampai tua lama. Oke. Yaudah udah selesai. Sudah. Oke, silakan kelompok milendir maju. Ya, dibacakan presentasinya. Siapa ketua kelompoknya? Boleh maju. Keluar ibu istri. Ayo maju. Ya, yuk Abang Khairul maju Bang. Bantu Pak Khairul. Ganteng betul abang nih. Baiklah, kami dari kelompok milendir akan akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang penerapan prinsip komputasional. Pak, Bapak ngadapnya ke tembok ya Pak. Kami ini enggak. Ngadap ke AC tadi, kurang dingin. Baik, contohnya yaitu langkah-langkah membuat POP. Nah, ini Nomor ada kedua. panduan prinsipnya. Ya. Jadi untuk unsur dekomposisi kami memilih bahan dulu pertama, menyiapkan bahan dulu. Jadi dibagi siapa yang membawa es, membawa air, membawa alat sebagainya. Kemudian untuk terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Abang Khairul. Oke. Baiklah.
Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu berpikir komputasional adalah cara berpikir yang melibatkan pemecahan masalah secara sistematis dan efektif. Prinsip berpikir komputasional itu ada 4, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Nah, konsep berpikir komputasional itu ada namanya konsep IPO, ya input, proses, dan output. Oke, untuk pembelajaran hari ini selesai. Sebelumnya silakan Abang Suhadi memimpin Doa. iya, bukan memimpin doa, kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking yang kayak mana? Sini aja ya. Ya. Iya, boleh. Oke. Kawan-kawan lihat sini semuanya. Ya. Lihat sini. Ketika jari kelingking satu mangap. Oke, siap? Siap? Jangan susah. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Iramanya lihat jari saya. Oke. Oke, tepat. 3 lalu. Oke, lanjut. Ulang. Oke, agak naik sedikit, cepat sedikit. Bu, ibu ikut ya. Iya, ibu ikut ya. Oke, lebih cepat. Ya bang. Oke, saya lagi lebih cepat. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Abang Suhadi. Oke, sampai di sini saja pembelajarannya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang.